Dan untuk mengetahui informasi terkini soal pelaksanaan haji, sudah ada jurnalis Kompas TV Abel Insani. Assalamualaikum Abel, apa saja yang diprotes oleh Menteri Agama kepada masyarakat di Arab Saudi? Bagaimana evaluasi untuk kedepannya? Serta bagaimana persiapan kepulangan jemaah haji ke tanah air, Abel? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mercy dan juga saudara, tentu saja dari Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ini protes terkait dengan pelayanan pada saat di Armusna. Armusna ini kan merupakan 3 tempat yang paling krusial pada saat puncak pelaksanaan ibadah haji. Sehingga pada saat puncak ibadah haji tapi ada pelayanan yang tidak sesuai dengan kontrak yang sudah diteken, tentu saja ini menjadi hal yang fatal bagi pemerintah Indonesia ataupun juga bagi jamaah haji Indonesia yang berada di Armusna. Beberapa hal yang masuk atau laporan yang masuk kepada Gusmen atau Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ini memang terkait dengan pelayanan mulai dari logistik, transportasi dan juga akomodasi. Kalau kita lihat memang dari keterlambatan transportasi atau keterlambatan bus yang mengantar jamaah dari Musdalifah ke Mina ini memang cukup krusial karena pada saat itu jamaah harus menunggu bus hingga tengah hari, berarti mereka harus panas-panasan di tengah hari pada cuaca yang memang cukup panas. Nah, sehingga inilah yang membuat Menteri Agama memang cukup marah dan pada akhirnya menemui pimpinan dari Masyarik untuk meminta pertanggungjawaban terkait dengan keterlambatan transportasi yang mengangkut jamaah tersebut. Pada saat itu sebenarnya dari petugas PPIH ini juga ada atau berada di Musdalifah, tetapi tidak bisa berbuat banyak karena yang mereka bisa lakukan adalah menjaga agar jamaah tidak kolaps di siang terik matahari yang pada saat itu memang cukup panas. Nah, yang kedua adalah terkait dengan tenda yang memang cukup bisa dibilang over kapasitas yang pada saat itu membuat jamaah ada yang menarik kasur hingga tidur di luar tenda. Nah, ini juga menjadi ada salah satu efek domino yang terjadi akibat keterlambatan dari transportasi yang mengangkut jamaah. Karena jamaah yang kelelahan sehingga mereka tidak mampu kembali untuk mencari tenda di maktab-maktab mereka dan pada akhirnya mereka menempati tenda yang salah dan inilah yang membuat overload atau over capacity pada tenda tersebut. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan keterlambatan makanan yang dihidangkan kepada jamaah yang ada di tenda Mina. Nah, ini juga menjadi sangat krusial karena mengingat saat ini dari PPIH ataupun juga pemerintah Indonesia terus mengupayakan kesehatan bagi jamaah Indonesia dan pada saat itu adalah jadwal para jamaah Indonesia untuk melempar jumroh di Mina dan jarak antara maktab ke jamar atau tempat melempar jumroh ini cukup jauh sehingga jamaah memerlukan tenaga yang cukup banyak, tetapi malahan dari Masyarik memberikan konsumsi yang tidak sesuai ataupun juga jadwal yang terlambat, sehingga inilah yang menjadi faktor juga mengapa pada akhirnya Menak atau Menteri Agama ini marah kepada pihak Masyarik. Lalu yang terakhir adalah sanitasi air yang juga tidak bisa berfungsi secara normal. Kalau misalnya tahun ini memang sudah ditambah untuk toilet, tapi ternyata sanitasi air ataupun juga saluran air ini tidak bisa digunakan. Artinya sama saja bahwa antrian yang cukup panjang ini masih tetap terjadi dan membuat para jamaah ini tidak nyaman. Nah, inilah beberapa faktor yang membuat Menak ini protes dan cukup meluapkan kemarahan kepada pimpinan Masyarik pada saat pertemuan di Mina pada saat itu. Lalu juga ada faktor yang juga mempengaruhi kenapa ada kekacauan di Armusna. Untuk saat ini dan baru pertama kali di tahun ini Arab Saudi memberikan kebijakan bahwa untuk saat ini pemerintah yang mengirimkan jamaah haji ke Arab Saudi ini harus bekerjasama dengan pihak swasta untuk mengurus pelayanan haji di Arab Saudi. Tentu saja ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Selama puluhan tahun untuk pelayanan haji di Arab Saudi, ini Arab Saudi menggunakan muasasah. Sedangkan untuk saat ini Arab Saudi menggunakan perusahaan swasta untuk mengurusi segala
perlengkapan ataupun juga akomodasi di Arab Saudi, khususnya di Armusna. Inilah juga menjadi salah satu faktor kekacauan di Armusna. Nah, untuk keberangkatan atau kepulangan dari jamaah menuju ke tanah air memang akan diberangkatkan mulai pada 4 Juli 2023. Kemarin juga dari jamaah sudah mulai mempersiapkan. Kemarin dari pihak maskapai sudah datang ke beberapa hotel untuk menimbang berat koper yang akan dibawa oleh jamaah. Jamaah diimbau agar tidak memenuhi, maksud saya tidak melebihi kapasitas untuk berat dari koper tersebut, karena mau tidak mau jika memang terlalu berat dan juga over capacity ini akan dibongkar kembali di bandara Jeddah gitu, sehingga dari jamaah diimbau untuk tidak melakukan hal tersebut karena sayang jika memang barang-barang yang sudah dibeli ataupun barang-barang yang sudah ditata secara rapi harus dibongkar kembali di Bandara Jeddah. Nah, ini juga yang menjadi salah satu poin bahwa air Zam-Zam ini menjadi salah satu faktor dari jamaah yang ingin membawa banyak air lebih dari 5 liter. Padahal untuk saat ini ketentuannya dari jamaah hanya bisa membawa maksimal 5 liter air Zam-Zam yang dibawa ke tanah air. Merci. Terima kasih Abel Insani, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi.